Oleh karena itu kesalahan seseorang itu adalah manusiawi. Yang penting dia berusaha untuk memperbaiki kesalahannya. Berusaha untuk memperbaiki kesalahan. Ini adalah tabiat basyariah. Watak manusia begitu. Jadi kalau kita ingin membuat manusia ini tidak salah, kita sedang melawan watak yang Allah berikan. Kita berusaha untuk ketika belok kanan, belok kiri, untuk mengembalikan lagi ke jalan yang lurus supaya dia jalannya cepat, jangan kelamaan. Kita jelaskan kemarin dalam akidah bahwa semua orang yang mengatakan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, mereka akan masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati uyunina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita kali ini tentang keluarga Islami atau membangun keluarga yang Islami. Sebelum kita masuk ke dalam keluarga, maka keluarga itu terdiri dari individu-individu. Ada manusia-manusia di dalamnya, kemudian membentuk keluarga. Manusia di dalam bahasa Arab disebut dengan insan, Dan insan adalah tempat salah dan juga khata, mahallul khata wan nisyan. Al-insan mahallul khata wan nisyan, adalah orang yang selalu melakukan kesalahan. Jadi kalau ada orang menganggap bahwasannya manusia itu tidak bisa salah, maka dia salah faham tentang manusia. Karena kita diciptakan daripada tanah dan juga dari air. Dari tanah dan dari air. Dan kita bukanlah makhluk yang sempurna, tapi kita adalah makhluk yang berusaha untuk sempurna. Oleh karena itu Allah berfirman di dalam Al-Quran, Innallaha yuhibbut tahirin. Betul? 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 Lah, yang betul apa? Innallaha yuhibbul mutatahhirin. Nah, ada bedanya antara mutatahhirin dengan tahirin. At-tahirin, Allah mencintai orang yang suci. Tapi Allah tidak sebut begitu. Allah mengatakan Allah mencintai orang yang suka mensucikan diri. Innallaha yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang yang suka bertaubat. Orang yang suka bertaubat berarti dia suka berdosa dan bersalah. Kemudian Allah mencintai orang yang suka mensucikan dirinya. Berarti dia kotor, kemudian dia mensucikan dirinya. Kemudian kotor, kemudian dia mensucikan dirinya. Itulah orang yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah berfirman, "Fala tuzakku anfusakum." Jangan kalian anggap diri kalian suci. Tapi kalau mensucikan diri boleh. Jadi menganggap diri suci tidak boleh, namun mensucikan diri boleh. Dan cara mensucikan diri diantaranya adalah dengan cara kita menjauhi maksiat, dengan kita membencinya, dengan kita memeranginya. Maka jika ada orang yang mengatakan kepada kita, kamu sok suci,
Dia salah faham, nggak faham falsafah daripada suci di dalam Islam, kesucian di dalam Islam. Orang yang menjauhi kemaksiatan, orang yang mengingatkan saudaranya agar tidak terjerumus ke dalam kemaksiatan, dia sedang mensucikan diri, bukan sedang berlagak sok suci, bukan, tapi sedang mensucikan diri. Dan ini harus kita pahami. Bahkan Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan sifat orang yang bertakwa. Apa sifat orang bertakwa? Kira-kira dalam benak kita apa kira-kira? Orang yang banyak beribadah, orang yang salat, betul tidak? Betul nggak? Hah? Betul tidak? Orang yang dipilih oleh Allah siapa kira-kira? Yang dipilih oleh Allah siapa? Sifatnya kira-kira menurut kita sekarang. Bagaimana ciri-ciri mereka? Orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sifat mereka? Silakan jawab, boleh. Hah? Bertakwa. Bagaimana sifat orang yang bertakwa? Kira-kira menurut kita sekarang. Beristighfar, menjalankan perintah Allah, salat, betul tidak? Salat malam, kemudian dia puasa, kemudian dia melakukan hal-hal yang ketaatan dan seterusnya. Ternyata kalau kita baca Al-Quranul Karim, ada satu ayat yang sangat mengejutkan. Di antara ciri orang yang bertakwa, bukan hanya tadi, betul itu ciri-ciri orang bertakwa. Namun di antara ciri orang yang bertakwa adalah apa? Adalah melakukan kemaksiatan, bahkan bisa melakukan dosa besar, melakukan perzinaan, melakukan homoseksual, melakukan yang lain-lain. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah. Jadi Allah memberikan sifat, menjelaskan bahwa sifat orang yang bertakwa diantaranya adalah melakukan fahisyah, perbuatan keji. Walladzina idza fa'alu fahishatan. Kemudian apa bedanya mereka dengan orang fasik? Apa bedanya mereka dengan orang yang fasik? Dzakarullah, mereka ingat Allah. Kemudian apa yang mereka lakukan? Fastaghfaru lidzunubihim. Mereka meminta ampun, memohon kepada Allah ampunan. Fastaghfaru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah. Siapa yang akan mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Jadi mereka tidak terus-menerus melakukan perbuatan dosa atau keji yang mereka lakukan. Ulaika jazaohum maghfiratum mir rabbihim. Kemudian Allah mengatakan wa jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Bagi mereka surga. Jadi dia melakukan dosa, bahkan melakukan dosa yang keji, bahkan melakukan dosa besar. Tapi kalau dia memiliki sifat tadi, ingat kepada Allah, kemudian beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia termasuk orang yang bertakwa. Allah mengatakan di awal ayat, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin. Kemudian wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Allah mengatakan surganya ini dipersiapkan untuk orang yang bertakwa. Kemudian tadi menyebutkan tadi sifat yang barusan, melakukan dosa, melakukan kejelekan, menzalimi diri mereka. Jadi di antara sifat orang bertakwa bisa melakukan dosa, jangan salah paham. Kemudian juga di antara sifat mereka, orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi saya tanya, siapa orang yang dipilih oleh Allah? Di benak kita adalah orang yang sholat, orang yang puasa, orang yang banyak ibadah dan lain-lain. Tetapi Allah mengatakan, "Thumma awrathnal kitab alladzina istafaina min ibadina." Kemudian Allah mengatakan, "Thumma awrathnal kitab alladzina istafaina min ibadina." Kami mewarisi Al-Quran atau Al-Kitab, maksudnya Al-Quran, kepada orang-orang yang kami pilih dari hamba-hamba kami. Siapa mereka? Siapa? Ada 3 kelompok. Dan Allah memulai dengan kelompok yang pertama ini. Faminhum zalimun li nafsih.
Dan di antara yang dipilih oleh Allah adalah orang yang zalim kepada dirinya. Apa yang zalim pada dirinya? Orang yang melakukan dosa, orang yang melakukan kemaksiatan. Faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Di antara mereka ada yang zalim li nafsihi, ada yang sedang-sedang saja. Ada yang berlomba-lomba di dalam kebaikan. Nah, kemudian apa balasan mereka? Allah mengatakan apa? Dzalika huwal fadlul kabir. Itu merupakan keutamaan yang besar. Apa keutamaannya? Diberikan warisan Al-Quran. Yang diwarisi Al-Quran, kita yang datang pengajian, kita banyak dosa, kita mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan kepada kita. Kita dengar tiap hari, maka kita mewarisi Al-Quran, kita mewarisi ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah keutamaan yang besar. Walaupun kita zalim kepada diri kita, walaupun kita melakukan berbagai macam kesalahan dan kemaksiatan. Apa yang mereka dapatkan? Jannatu adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min dhahab min dhahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Kemudian mereka akan masuk surga nanti, dijanjikan surga yadkhulunaha, yang akan mereka masuki. Kemudian mereka mengatakan wa qalu alhamdulillah alladzi adhhaba 'anna al-hazan inna rabbana laghafurun syakur. Orang di antara mereka, orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan, orang yang biasa-biasa saja, dan orang yang menzalimi dirinya, orang yang melakukan kemaksiatan, masuk surga. Kemudian mereka mengatakan, yang mengatakan siapa ini? Allah dalam Al-Quran. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi adhhaba 'anna al-hazan, yang menghilangkan kesedihan kami. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Allah Maha Pengampun, Ghafurun Syakur. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ciri-ciri manusia, mengetahui bahwa manusia itu suka berdosa dan suka salah. Suka berdosa dan suka salah. Kita suka salah. Kalau ada orang yang terlalu idealis, kemudian menganggap bahwasannya manusia itu tidak salah dan seterusnya, maka dia di sini sedang berdusta atas nama kemanusiaan. Berdusta atas nama kemanusiaan. Karena manusia pasti berdosa. Kalau bukan berdosa, bukan manusia. Namanya apa? Makhluk lain, namanya malaikat. Maka Allah di dalam Al-Quran mengetahui hal tersebut dan memberikan jalan bagaimana jika kita salah, agar kita bertaubat dan agar kita memperbaiki diri kita. Yang penting apa? Yang penting kita punya tujuan yang benar. Tujuan kita kepada Allah benar. Kita sekarang mau jalan dari Jakarta ke Surabaya. Jalannya lurus ke sana, ke depan. Ini jalan yang benar menuju Surabaya. Jangan jalan ke belakang. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalan al-maghdub 'alaihim Yahudi, dan bukan jalan ad-dallin yaitu Nasrani, dan jalan-jalan yang lainnya. Tapi jalan yang benar. Adapun di perjalanan, kadang-kadang orang jalan terobos lampu merah. Betul nggak? Pernah nggak? Ngaku? Hah? Pernah. Kesalahan. Kadang-kadang dia jalan harusnya di jalur kanan, dia ke jalur kiri. Kadang-kadang harusnya dia lurus, dia belok sebentar. Maka ke Surabayanya ada yang sampai 20 jam, ada yang 8 jam, ada yang harusnya sekian jam. Jadi lama yang harusnya cepat. Tapi semua sampai. Yang penting tujuan kita benar. Adapun di perjalanan banyak salah. Manusiawi. Maka kita harus mengetahui hal tersebut. Ini bukan berarti kita menyuruh orang untuk melakukan kesalahan. Sayyidah Aisyah ditanya, "Faminhum zalimun li nafsihi." Ayat tadi, di antara mereka ada yang menzalimi diri mereka. Ada yang sedang-sedang saja, sedang zalim diri dari mereka. Apa artinya? Artinya adalah kejahatannya, kejelekannya lebih banyak daripada kebaikannya. Kalau muqtasid, sedang-sedang, maksudnya apa? Dia melakukan yang wajib-wajib, tidak terlalu banyak amal sunnahnya. Kalau yang berlomba dalam kebaikan, orang yang melakukan banyak kebaikan, melakukan yang sunnah-sunnah dan seterusnya. Zalimun li nafsi, pada saat Sayyidah Aisyah ditanya siapa, dia menjelaskan orang sabiqun bil khairat, para sahabat.
Nabi SAW. Kemudian muqtasid, ada orang setelahnya. Kalau orang yang suka menzalimi dirinya, kata Sayyidah Aisyah, aku dan kamu. Bayangkan, Sayyidah Aisyah mengatakan aku dan kamu. Makanya ini menunjukkan tawadhu beliau. Kalau kita benar-benar zalim li nafsih. Kalau Sayyidah Aisyah tawadhu. Nah, jadi seperti itu manusia. Oleh karena itu kesalahan seseorang itu adalah manusiawi. Yang penting dia berusaha untuk memperbaiki kesalahannya. Ini adalah tabiat basyariah. Watak manusia begitu. Jadi kalau kita ingin membuat manusia ini tidak salah, kita sedang melawan watak yang Allah berikan. Kita berusaha untuk ketika belok kanan, belok kiri, untuk mengembalikan lagi ke jalan yang lurus supaya dia jalannya cepat, jangan kelamaan. Kita jelaskan kemarin dalam akidah bahwa semua orang yang mengatakan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, mereka akan masuk surga. Semuanya. Ada yang mampir ke neraka dulu, ada yang tidak. Nah, mau mampir. Mudah-mudahan kita nggak ada yang mampir, ya. Insyaallah ta'ala. Jadi oleh karena itu maka ini adalah merupakan sifat manusia. Seorang ulama ditanya, taubat itu apa? Dia mengatakan taubat antansa dzambak. At-taubatu antansa dzambaka. Wa taubatu alla tansa dzambak. Taubat artinya adalah kita melupakan dosa kita, engkau melupakan dosamu, dan engkau tidak melupakan dosamu. Apa maksudnya? Bertentangan, melupakan dosa dan tidak melupakan dosa. Ia kemudian menjelaskan bahwa melupakan dosa, jika dosa tersebut dianggap atau akan menghalangi jalannya menuju Allah, merintangi dia daripada jalan kepada Allah, maka di sini dia melupakan dosanya. Dan dia mengingat bahwa Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan juga dia tidak lupakan dosanya supaya dia ingat bahwasannya dia pernah melakukan dosa agar dia merasa dirinya kecil. Aninul mudznibina, keluhan atau rintihan daripada orang yang melakukan dosa lebih disukai Allah daripada sombongnya orang yang suka ibadah. Kalau orang suka ibadah sombong, ujub, maka lebih baik orang yang berdosa namun dia merintih, menyesal atas dosa yang dia lakukan. Nah, ini adalah mukaddimah sedikit tentang manusia yang merupakan dia adalah anggota daripada keluarga. Kalau keluarga itu bahasa Arabnya apa? Usrah. Al-usrah berasal dari kata al-asr. Asr itu apa artinya? Tawanan. Jadi kalau ada tawanan perang, kita bilang al-asra, al-asir, al-asra. Kemudian juga menahan. Kenapa? Karena seseorang itu ketika menikah, maka dia yang tadinya bebas, maka dia akan terikat oleh sebuah ikatan dan tertawan. Oleh karena itu laki-laki dan wanita itu disuruh untuk melihat dan memilih. Karena apa? Karena dia akan terikat, tertawan. Wanita dia akan mengikuti suaminya, mentaati perkataan suaminya. Kalau dia mau pergi, dia harus izin kepada sang suami, maka dia terikat. Nah, oleh karena itu, itulah adalah arti daripada kata usrah. Jadi usrah itu adalah menahan, al-habsu wal imsak, ya, menahan, kemudian menawan. Adapun juga dikatakan juga keluarga itu al-ahl, bahasa Arabnya. Al-ahl apa artinya? Keluarga. Akhassun nas bil insan, orang yang paling khusus dengan keluarga disebut dengan seorang manusia disebut dengan ahl. Al-ahl. Jadi kalau kita bilang ahlul bait, apa artinya? Sukanul bait, orang yang tinggal di dalam rumah tersebut. Orang yang memiliki rumah tersebut, kekhususan di dalam rumah tersebut. Dia tinggal di dalam rumah tersebut, bukan rumah orang lain. Kalau kita bilang ahlul Islam, apa artinya? Ahlul Islam artinya adalah orang Islam.
orang yang menganut agama Islam, yang memiliki kekhususan dengan agama Islam. Ahlur rajul tadi sudah dijelaskan, ya. Kemudian disebut juga dengan ailah. Ailah apa artinya? Keluarga juga, betul. Tapi berasal dari dalam bahasa Arab artinya adalah yang tinggal di dalam satu rumah, yang dikumpulkan di dalam satu rumah. Dan juga yang dia berikan nafkah. Yang dia berikan nafkah, maka disebut dengan ailah. Jadi itu semua merupakan apa namanya? Arti daripada keluarga. Jadi ada arti kita di situ tertahan, menahan, karena keluarga saling membela, saling membantu. Kemudian juga ada arti tadi infak, saling apa namanya? Memberikan nafkah dan seterusnya yang tadi dijelaskan. Cara membentuk keluarga bagaimana caranya? Dengan cara menikah. Kira-kira pertanyaan, mau nikah nggak? Kalau ditanya ada orang itu mau nggak nikah? Kalau seandainya nikah itu biasa-biasa saja, biasa aja nikah tuh, tidak ada dorongan hawa nafsu, tidak ada dorongan syahwat, mau nggak seseorang menikah? Kenapa nggak mau? Nah, satu. Yang kedua, dia akan bertanggung jawab. Yang tadinya seseorang itu bebas sendirian, kalau bahasa kita sekarang, ya ngurus diri sendiri susah, mengurusin orang lagi. Ya kan, bawa-bawa anak orang lagi dibawa. Ngurus diri sendiri susah, bawa anak orang, ya kan gitu kan, kasarnya. Maka nikah sulit, tidak disukai oleh manusia sebenarnya asalnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan di dalam diri seorang laki-laki dan perempuan itu dorongan yang sangat kuat terhadap lawan jenisnya, supaya dia mau menikah. Ada dorongan yang kuat walaupun banyak masalah. Nikah nanti begini, nanti begitu, bapaknya belum ibunya, belum keluarganya, belum macam-macam masalahnya. Akan tetapi dorongan yang kuat Allah berikan supaya kita bisa memiliki keinginan untuk menikah. Karena kalau nggak ada dorongan tersebut, apa yang terjadi? Nggak ada. Kita sekarang tidak ada. Manusia akan punah dari muka bumi, hancur semua. Nggak ada. Tidak ada namanya apa? Keturunan. Nah, makanya Allah jadikan dorongan yang kuat tadi, kemudian Allah memberikan jalannya, yaitu dengan menikah. Allah memberikan jalan yang halal, yaitu menikah untuk membentuk sebuah keluarga yang Islami. Jadi membangun keluarga Islami, cara yang pertama adalah dengan cara yang menikah. Itu cara yang pertama. Jelas? Ya. Kemudian juga tadi pandangan kita pada saat kita menikah juga adalah memandang manusia, keluarga kita sebagai manusia tadi. Jangan memandang keluarga kita sebagai malaikat, nanti repot. Kalau salah, repot nanti. Jadi kita pandang mereka sebagai manusia biasa. Dan juga kita harus sabar, harus punya falsafat bambu. Tahu bambu nggak? Pohon bambu. Bambu itu kalau ditanam berapa lama dia numbuh? Berapa? Tahu nggak? Kira-kira? Nggak ada yang tahu. Bagaimana proses pertumbuhan bambu? Bambu itu kalau ditanam dia lama, kalau tumbuhnya lama, kan bambu panjang. Dia tahun pertama nggak ada, susah. Ya berapa senti aja. Tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, begitu tahun kelima 30 meter. Artinya panjang tahun kelimanya. Tapi sebelum tahun kelima itu harus sabar. Jadi hasilnya belakangan. Kita jangan mau tahun kelimanya dulu, tapi tidak mau 4 tahun sebelumnya. Nah, jadi kita harus memiliki pandangan seperti itu. Dan inilah yang dilakukan oleh para nabi. Nabi Lut alaihissalam punya istri yang kurang baik.
Nabi Nuh alaihi salam punya anak kurang baik. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh dan apa yang dilakukan oleh Nabi Lut? Nabi Nuh dan Nabi Lut berusaha sampai titik darah penghabisan. Tidak melepaskan mereka begitu saja. Dia berusaha. Bagaimana usaha yang dilakukan oleh Nabi Nuh? Dia berdoa kepada Allah, berusaha untuk menyelamatkan anaknya. Sampai datang firman Allah, innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Dia bukan keluargamu wahai Nuh. Allah yang bilang, selesai. Tapi sebelumnya Nabi Nuh telah berusaha untuk menyelamatkan anaknya. La asimal yawma min amrillah, tidak ada yang akan menyelamatkan engkau dari air bah sama sekali. Kata Nabi Nuh kepada anaknya nggak mau terima. Kalau kita sudah berusaha, maka serahkan semua kepada Allah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Nabi Lut alaihi salam. Dan juga istri Nabi Nuh alaihi salam. Mereka semua dibawa istrinya para nabi, namun mereka tidak baik. Tapi apakah mereka dilepaskan oleh para nabinya? Tidak. Bahkan Nabi Lut alaihi salam menasihati istrinya supaya jangan menengok ke belakang, supaya tidak kena azab. Tapi karena dia tidak percaya kepada Nabi Lut, istrinya kepada suaminya, apa yang terjadi? Maka Allah kemudian menghukumnya. Tidak selamat. Tetapi para nabi tadi mengetahui bahwa manusia tempat salah. Namun yang membedakan tadi, makanya kita jelaskan dengan mukadimah tadi, yang membedakan antara seorang manusia yang bertakwa dengan manusia lain yang tidak bertakwa, bukan yang satu tidak pernah salah, tapi yang bertakwa bisa saja melakukan kemaksiatan bahkan dosa besar. Namun yang membedakan adalah apakah dia terus-menerus melakukan dosa tersebut atau dia segera bertaubat dan segera mensucikan dirinya. Jelas ini? Ya, jadi itu adalah merupakan cara pandang kita ketika kita membangun keluarga Islam. Ya, bukan cara pandang yang ideal, berbahaya sekali. Banyak orang kalau khutbah atau orang ketika menjelaskan, maka dia jelaskan hal-hal yang luar biasa sehingga orang itu banyak yang putus asa. Masya Allah, laki-laki yang soleh begini begitu, yang luar biasa besar hebat. Akhirnya apa? Akhirnya tidak ada yang bisa menggapai hal tersebut. Akhirnya orang semua putus asa. Padahal di dalam Al-Quran cara Allah memberikan khitabnya ketika Allah menurunkan ayatnya, Allah tidak mengatakan seperti itu. Allah menjelaskan yang baik dan Allah juga menjelaskan yang buruknya. Dan Allah memberikan jalan keluar kepada orang-orang yang melakukan keburukan tersebut. Nabi Ismail alaihissalam, tahu Nabi Ismail? Allah memuji dia dengan apa? Dan apa yang dilakukan oleh Nabi Ismail? Kira-kira Nabi Ismail itu pekerjaannya apa? Mana yang lebih banyak kerjaannya? Nabi apa presiden? Coba. Kenapa? Apa aja kerjaannya? Apa aja kira-kira? Ya? Dagang kambing. Mengurus umat. Ya. Nabi dakwah. Kerjaannya banyak. Nabi Ismail di antara pekerjaannya membangun Ka'bah. Nah, kemudian juga Nabi Ismail alaihissalam adalah nabi yang berdakwah, seterusnya banyak sekali risalahnya dan seterusnya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an dan memujinya dengan satu hal yang dia lakukan yang mungkin tidak terlintas di dalam benak kita. Tahu nggak apa yang dia lakukan? Dan bisa kita semua lakukan. Wa kana ya'muru ahlahu bis-shalah. Dia nyuruh keluarganya untuk sholat. Itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala karena nyuruh sholat. Bayangin. Jadi Nabi Ismail menyuruh sholat. Di antara banyak pekerjaan Nabi Ismail, yang Allah pilih untuk dipuji adalah salat. Kemudian Allah mengatakan innahu kana siddiqan nabiyya, bahwasannya Ismail itu adalah orang yang jujur dan nabi. Tapi disebutkan sifatnya apa? Nyuruh salat.
Ini bisa kita lakukan. Ya'muru siapa? Menyuruh siapa? Ahlahu siapa? Keluarganya. Istrinya dan anak-anaknya disuruh untuk sholat. Nah, ini merupakan pondasi dasar. Ya, pondasi dasar kita pada saat kita membangun keluarga muslim. Kemudian juga Allah Ta'ala pada saat menjelaskan di dalam Al-Quran, wa min ayatihi, ayat yang terkenal, an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ma'aha. Betul? Ilaiha. Alhamdulillah, antum apa? Masya Allah. Litaskunu ilaiha. Bedanya litaskunu ilaiha sama litaskunu ma'aha apa? Litaskunu ilaiha agar kita tenang dengan istri kita, dengan suami kita, tenang. Paham nggak tenang? Kalau ketemu, kita pengen ketemu. Kalau ada kesulitan, ada sumpek-sumpek, kita kembali kepada keluarga kita, kepada istri dan suami. Bukan untuk litaskunu ma'aha, bukan untuk tinggal dengannya, tinggal bersama. Nah, ini sekarang banyak yang berubah nih. Jadi hanya sekedar tinggal bersama, bukan menenangkan ketenangan. Nah, ini yang harus dirubah. Kemudian cara kita membangun keluarga muslimah adalah untuk pura-pura bodoh. Pura-pura bodoh. Boleh nggak? Bodoh bagus nggak? Hah? Jangan bodoh. Kalau pintar, bagus. Jangan pintar. Terlalu pintar berbahaya. Di dalam artian kita pintar tapi kita nggak pura-pura bodoh, berbahaya. Laisal ghabiyyu bi sayyidin fi qaumihi walakinna sayyidal qaumi al-mutaghabi. Orang yang bodoh itu tidak akan jadi pemimpin satu kaum. Yang akan menjadi pemimpin suatu kaum adalah orang yang pura-pura bodoh. Pura-pura. Dia tahu nih, dia ada satu orang melakukan A, B, dia tidak pura-pura nggak ngelihat, belaga bodoh, begitu. Kalau kesalahannya kecil, dia pura-pura bodoh, tidak lihat. Kalau orang yang terlalu pintar, misal contoh, ada seorang suami diberikan makanan oleh istrinya, kemudian sang suami cobain, dia tanya istrinya, pakai garam nggak ini? Garamnya berapa? Oh, garamnya cuman sesendok. Oh, nggak mungkin sesendok. Ini pasti sesendok setengah. Dia tahu, cerdas, luar biasa. Sesendok setengah. Enggak, sesendok aja. Enggak, sesendok setengah. Pasti. Kata istrinya, enggak setengah, ya dikit doang, lebih dikit doang. Istrinya ngebohong misalkan. Cuman lebih dikit. Enggak mungkin dikit. Pasti setengah, pas atau lebih. Nah, rame gara-gara garam setengah. Suaminya pulang jam 9 malam. Biasanya pulang jam 9 kurang seperempat, lewat seperempat jam. Ditanya istrinya, dari mana? Enggak, dari jalanan. Macet. Dia bilang, kenapa kok telat? Nggak kayak biasa. Macet. Oh, macet. Macetnya di mana? Ada di situ, daerah sana. Oh. Dia cek di Google. Jam berapa tadi pulang dari kantor? Oh, jam sekian, dicek di Google. Enggak, di situ enggak macet. Harusnya ente sampai di sini, kalau macet-macet itu 9.50 misalkan. Oh, pinter istrinya, luar biasa. Apa yang terjadi? Bukan berantem lagi. 9.50 kata suaminya, iya macet sedikit, saya jalannya agak 40 sebentar, malah pelan. Kenapa harus jalan pelan? Rame, nggak beres-beres. Paham nggak ini? Nah, paham artinya pinter, kepinteran. Terlalu pinter boleh bagus, cuman terlalu pinter akhirnya apa? Masuk rumah tangganya dia. Nah, jadi harus apa namanya? Harus pura-pura bodoh gitu. Ini pakai garam. Dia tahu suaminya tuh nggak suka garam misalkan, pengen garam sedikit. Pakai, kebetulan istrinya lebih karena takut istrinya bilang nggak sedikit. Dia pura, oh iya benar sedikit. Pura-pura aja bodoh. Besok lebih sedikit ya, gitu bilang. Oh, selesai urusan ini, beres. Dia pinter, bukan dia bodoh. Paham nggak ini? Nah, jadi ini yang harus dilakukan. Bukan bodoh dan bukan kepinteran. Kalau dua-duanya berbahaya. Ada kemarin Anda punya teman.
dia orang pinter, cerdas luar biasa. Dia punya saudara, cerdas juga. Kebetulan dia orang luar. Saudaranya di luar. Saling telepon tuh. Anda dengerin. Itu Anda nggak kuat dengernya. Karena ketika dia ngomong ini mau tahu, yang ini mau tahu, rame, urusan sepele. Karena cerdas, dua-duanya cerdas, bukan bodoh. Tapi urusan sepele jadi panjang lebar. Yang harusnya selesai 5 menit menjadi 1 jam dia ngomong, sampai ribut, sampai ini, sampai itu, dan sebagainya. Urusan sepele. Yang satu nanya, kamu tinggal di mana? Bagaimana? Nggak mungkin di sana begini. Nggak ada gunanya dibahas. Karena yang tadinya diem, dengerin, lama-lama keluar. Nggak kuat, udah selesai baru datang lagi. Pintar. Cuman kepintaran, itu bisa merusak. Jadi kita harus juga hati-hati, ya. Kemudian itu tadi pura-pura bodoh. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Tadi kita ingat manusia melakukan kesalahan. Allah Subhanahu wa taala di dalam 36 kali ayatnya menyuruh kita untuk memaafkan. Allah mengatakan wa an ta'fu aqrabu littaqwa. Kalau kalian memaafkan maka itu lebih dekat dengan ketakwaan. Dan memaafkan merupakan salah satu amal baik, amal soleh yang tidak ada pahalanya. Betul? Hah? Tidak disebutkan pahalanya di dalam Al-Quran. Cek kosong, isi aja sendirilah, kurang lebih begitu. Ada raja misalkan, tahu raja? Raja ini ngasih hadiah. Hadiah kamu kalau benar dapat handphone. Hadiah kamu kalau benar dapat mobil. Ada satu lagi, kalau kamu benar jawab pertanyaan saya ini, saya akan berikan kamu hadiah. Enggak yang aku sebutkan. Kira-kira hadiahnya lebih kecil atau lebih besar? Di antaranya ibadah yang tidak diberitahukan pahalanya. Kalau baca Quran diberitahu. 1 huruf berapa? 10. Tetapi kalau memaafkan tidak diberitahukan pahalanya. Nanti di hari kiamat. Sabar begitu juga. Puasa begitu juga. Itu di antara ibadah yang tidak diberitahukan puasa. Cek kosong, nanti Allah yang akan mengisinya, bukan kita. Kurang lebih itu maksudnya. Bukan kita nyamakan orang Allah sama yang nulis, bukan ya. Agar paham. Allah menyebutkan 36 kali tentang al-afu atau maafkan. Al-afu apa artinya? At-tarku, meninggalkan, memaafkan. Akan tetapi orang kalau memaafkan itu dimaafin. Ya, dimaafin. Tapi ente lihat melakukan A, B, C, D, ya kan? Suka nggak begitu orang? Anda maafin, udah Anda maafin, tapi ada tapinya. Tapi gara-gara kamu satu begini, satu begitu. Maka kemudian Allah menyebutkan di dalam 8 ayat, selain untuk memaafkan juga untuk as-safah. Safah apa artinya? Menghapus. Lupakan, untuk melupakanlah kurang lebih. Jelas? Suruh lupakan. Tapi bukan hanya itu. Ada satu ayat lagi yang Allah khususkan untuk keluarga. Khusus untuk keluarga saja, satu ayat. Allah khususkan untuk keluarga. Bukan hanya memaafkan dan bukan hanya menghapus. Bahkan Allah menyebutkan di keluarga dengan sebutan yang menyeramkan. Serem dengarnya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Sesungguhnya di antara keluarga kalian, istri kalian atau suami kalian atau anak-anak kalian ada yang akan menjadi musuh kalian. Fahdharuhum, hati-hatilah. Musuh, bayangkan. Suami kita atau istri kita bisa menjadi musuh. Kalau dia menyuruh kepada kemaksiatan dan yang lain-lain, bisa musuh, hati-hati. Kemudian apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah wasiatkan? Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Kalau engkau memaafkan, kemudian melupakan, kemudian apa?
wa taghfiru, dan engkau mengampuni. Ghafar, menutupi. Sitar, mighfar itu artinya tameng. Kalau orang perang membawa mighfar, tameng, supaya dia menjaga daripada serangan musuh, dari panahnya, dari pedangnya, dari hal yang lain. Nah, itu artinya ghafar. Dia bukan hanya memaafkan, dia bukan hanya melupakan, tapi dia juga menjadi tameng untuk keluarganya, melindungi dan menutupi apa yang mereka lakukan daripada kejelekan. Jadi itu merupakan wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada khususon apa artinya? Khususon ilal mu'minin, kepada khusus orang yang beriman. Panggilan Allah kepada orang yang beriman untuk menjaga agar tidak seperti itu. Kemudian juga, nah ini kalau kita membahas keluarga, kemarin sudah dibahas kalau dalam pernikahan Syekh. Ya. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, wa akhadna minhum mitsaqan wa akhadna minkum mitsaqan ghalidhan. Mitsaqun ghalidh apa artinya? Perjanjian yang sangat keras, yang sangat kuat. Ini disebutkan 3 kali di dalam Al-Qur'an. Perjanjian yang disebutkan dengan mitsaqun ghalidh disebutkan pada saat Allah berjanji dengan para nabi. Perjanjian Allah dengan para nabinya. Wa idz akhadna minan nabiyyina mitsaqahum. Pada saat Allah mengambil perjanjian dengan para nabi, wa minka wa min Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Jadi perjanjian dengan para nabi disifati dengan mitsaqun ghalidh. Kemudian juga ketika Allah berjanji dengan Bani Israel, wa qulna lahum la ta'du fis sabt wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Pada saat Allah berjanji, membuat perjanjian dengan Bani Israel agar mereka pada hari Sabtu tidak melakukan hal-hal yang dilarang, dan Allah mengambil perjanjian tersebut dengan sebutan mitsaqan ghalidhan. Nah, terakhir Allah mengambil perjanjian dengan orang yang menikah. Wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Ya. Jadi pernikahan merupakan suatu hal yang sangat berat dan kuat. Jelas? Kemudian juga di antara hal yang membangun keluarga Islami adalah waqulu linnasi husna. Katakan yang baik. Allah nyuruh kita berbicara baik kepada manusia dan katakan yang baik kepada manusia. Bagaimana dengan saudara keluarga kita, dengan istri dan anak kita? Jangan kita ikutin orang-orang yang memanggil anaknya ya himar. Apa artinya? Keledai. Itu banyak terjadi. Banyak orang bilang enggak, ana mulutnya doang pedas, cuman hatinya baik. Ana enggak lihat hati ente, hati di dalam, ana lihat apa? Mulutnya. Orang itu dengan mulut dia, kan? Begitu. Jadi dipanggil dengan panggilan yang benar, perintah Allah, ya alladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Katakan perkataan yang dibaca jangan salah. Kalau bilang wa qulu qaulan sadida, perkataan yang keras, yang kasar. Ngomongnya yang benar. Kadang-kadang khatib kalau suka salah, qulu qaulan sadida, akhirnya jadi kelihatan yang kasar. Yang benar sadida, yaitu perkataan yang baik, perkataan yang bagus, perkataan yang indah kepada suami, kepada suami kepada istri dan istri kepada suami. Kemudian juga al-qawamah lirrajul, kepemimpinan di tangan laki-laki, bukan di tangan perempuan. Nah, kalau yang mimpin perempuan, nanti ente pakai rok nanti, ya, laki-lakinya berubah nanti. Jadi oleh karena itu kepemimpinan di tangan laki-laki, tapi ingat, kepemimpinan ini bukan untuk memuliakan saja, tapi untuk bukan untuk tasyrif, tapi juga untuk taklif, untuk membebani, beban. Tadi orang kalau nikah dia anak seorang ayah, anak seorang laki-laki, anak seorang wanita. Di rumahnya dia diajari
dididik pada saat dia pindah bersama kita di anak orang-orang yang mulia, apa yang kita lakukan? Kita didik lagi. Jangan bersama kita itu orang diambil begitu, sama kita 10 tahun, 20 tahun sama aja begitu-begitu juga, atau bahkan malah lebih rendah. Tidak. Beban seorang laki-laki, seorang suami adalah dia juga mendidik. Jadi kalau suaminya punya pendidikan tinggi, juga istrinya juga diajak untuk tinggi, diajari. Bagaimana caranya istrinya ini berkembang, bukan suaminya aja yang berkembang, istrinya yang berkembang. Kemudian juga yang harus dia ingat juga adalah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, bahwasannya Rasulullah mengingat istrinya dan mengingat pengorbanannya. Ya. Dan Rasulullah tidak melupakan Khadijah, cinta Nabi SAW yang pertama. Rasulullah tidak pernah melupakannya. Selalu diingatkan Khadijah, Khadijah, Khadijah. Jelas? Maka orang yang seorang laki-laki juga tidak akan melupakan seorang istri yang atau seorang wanita yang dia sukai dan dia cintai. Jelas tidak? Kemudian juga di antara cara membangun keluarga yang Islami juga diantaranya adalah kita tidak lupa berdoa kepada Allah. Kita berdoa, kita mengatakan sebagaimana yang Allah ajarkan. Apa doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah. Apa? Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita keluarga dan keturunan yang merupakan qurrata a'yun dan menjadikan kita sebagai imam orang-orang yang bertakwa. Jadi itu adalah merupakan hal yang jangan kita lupakan dengan doa. Ya, jadi kalau kita punya anak, kemudian anak kita itu melakukan hal-hal yang belum sempurna, tadi kita katakan orang manusia itu tidak sempurna, tapi menyempurnakan. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Rasulullah tidak mengatakan innama bu'itsu liukmila makarimal akhlaq. Utammima menyempurnakan. Menyempurnakan terus. Kalau ukmila selesai. Al-yauma akmaltu, aku menyempurnakan, sudah selesai sampai puncak. Insan kamil, insan sempurna, selesai. Tapi kalau yutammim menyempurnakan belum selesai. Dan sudah ada, menyempurnakan itu bukan dari nol, ada dasarnya. Manusia punya dasar yang baik. Jelas? Maka kita sempurnakan. Nabi itu diutus kepada masyarakat Arab jahiliyah, mereka punya kebaikan. Nah, Rasulullah apa tugasnya? Menyempurnakan. Agama Islam datang ke Indonesia, orang Indonesia punya kebaikan nggak? Punya. Dia punya kebaikan, punya kejelekan tidak? Punya. Kejelekan yang dihilangkan, kebaikannya diteruskan dan diperbaiki. Nah, seperti itu. Oleh karena itu jangan sampai menjadikan anak kita ini cuman buat bangga-banggaan, buat kita bangga. Tidak. Kita harus menerima anak kita apa adanya sesuai dengan dia. Ada anak yang bodoh, nggak apa-apa, anak kita. Mau bodoh, mau nggak bodoh, kita terima dia dan kita arahkan. Kemarin ana ziarah ke Surabaya, di situ ada satu pesantren yang merawat anak autis. Datang ke yang punya pesantren, anak autis itu perlu dijaga oleh 2 orang. Gurunya 2 untuk 1 orang, bayangkan. Muridnya berapa? 1, gurunya 2. Kemudian dia punya anak autis, dia bilang, ana bingung nih, repot-repot amat. Ada caranya, dia cerita. Ngapain Ustadz, antum mau bikin pesantren buat anak autis? Apa yang jawabannya? Dia bilang, karena anak saya autis. Kemudian saya nadar kalau anak saya ini ada peningkatan, ada ini, saya mau bikin pesantren buat mereka juga. Dia punya pesantren untuk yang lain juga, tapi dia mau bikin yang repot begitu. Nah, ternyata anaknya Pak hafal Quran sudah sampai 15-16 juz. Ya antum Masya Allah 30 juz mungkin semuanya. Mereka yang autis cuma 16, paham gak itu? Nanti luar biasa, tapi yang autis 16-an.
Nah, bayangkan, dia punya kekurangan tapi dia punya luar biasa, dia punya apa namanya? Dia punya punya kelebihan juga. Jadi kita cari kelebihannya, jangan cari kekurangannya. Kemudian juga cara untuk membangun keluarga yang islami adalah kita menyadari dan sadar bahwa kita sedang beribadah. Jadi kita nih nikah sedang ibadah. Oleh karena itu pada saat kita infak, menafkahi keluarga kita dan seterusnya, kita sedang ibadah kepada Allah. Ya, oleh orang yang ibadah itu tidak memikirkan kewajiban orang lain kepada dia, tapi dia memikirkan kewajiban dia kepada orang lain dia lakukan. Dia berikan hak-hak orang lain, tapi tidak menuntut haknya. Nggak apa-apa, boleh dia meminta haknya, tapi yang lebih sempurna adalah pada saat dia melakukan kewajiban-kewajibannya. Karena nanti kalau ada sesuatu yang terjadi, pada saat hubungannya selesai, kalau tidak ditakdirkan terus oleh Allah, yang akan menyesal adalah orang yang melakukan yang tidak memberikan kewajibannya. Ya, jelas orang yang memberikan kewajibannya, memberikan hak orang lain, maka dia akan tentram dan damai. Dia tidak akan terpikirkan dan tidak akan menyesal. Sebaliknya juga demikian. Rasulullah SAW bersabda, "Man anfaqa ala imra'atihi wa waladihi wa ahli baitihi, man anfaqa ala imra'atihi wa waladihi wa ahli baitihi fahiya sadaqah." Barang siapa yang memberikan nafkah kepada keluarganya, kepada istrinya, kepada anaknya dan juga keluarganya, maka itu merupakan sedekah. Nah, kemudian jika terjadi permasalahan, bagaimana menasihati istri? Ya, kalau istrinya mulai membangkang dan seterusnya, yang pertama adalah menasihati. Nasihati terus. Kemudian yang kedua adalah menjauhinya dari diranjang. Bukan menjauhi tidak bicara, tidak, menjauhi diranjang dalam artian istrinya ngadap kanan, dia ngadap ke kiri. Paham ya? Istrinya menghadap kanan, dia menghadap ke kiri, itu menjauhi. Dan keluarga di dalam rumahnya tidak ada yang tahu apa yang terjadi antara mereka berdua. Yang terakhir, kalau tidak, maka dipukul istri, dipukul. Ini kemarin sudah jelaskan, dipukul. Apa maksudnya dipukul? Apa maksudnya dipukul? Maris. Apa artinya dipukul? Pakai apa namanya? Tongkat dan kayu, betul? Pakai kayu, nah, ini pujangga ini berarti. Penyair. Apa namanya? Mukulnya pakai apa? Pakai sapu? Pakai kayu? Mukulnya bukan pakai kayu, bukan pakai sapu. Kata Ibnu Abbas, pakai apa namanya? Pakai kain, pakai miswak, atau kain, selampe atau selampe. Apa bahasa Indonesia? Nah, beginiin. Pukul bener-bener, bukan bener-beneran, pukul asal-asalan. Ada perkataan Rasulullah SAW, wadribuhum 'alaiha li'ashar. Kita disuruh tidak memukul anak kita kalau tidak sholat. Kalau umurnya berapa? 10 tahun. 7 disuruh sholat, 10 tahun dipukul. Berarti kita pukul nggak kalau nggak sholat? Pukul? Pukul. Apakah dia 10 tahun sudah balik? Nah, terus tapi dipukul? Kan belum balik. Apakah sudah wajib sholat? Belum, mungkin 10 tahun ada yang belum balik, ada yang udah, tapi ada yang belum. Kalau yang belum, apakah dia harus kena hukuman? Apakah orang yang belum balik itu kena hukuman atau tidak? Nggak kena. Dia tidak kena hukuman. Nah, kenapa dipukul? Karena pukulan. Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Kifayah fi Ilmi Riwayah menjelaskan nggak dipukul. Kenapa? Karena dia belum balik, maka dia tidak berhak mendapatkan hukuman. Tetapi maksud daripada pukulan ini ulama sepakat untuk menakuti. Ente Masya Allah sejak anak ente lahir tidak pernah pukul, nggak pernah mukul sama sekali.
Tiap hari dia banting piring, pecah piring, banting gelas, pecah. Terus apa namanya, baru beli sofa baru dirobek-robek. Ente nggak pukul. Ente sabar, luar biasa. Sampai umurnya 10 tahun, begitu 10 tahun nggak sholat, ente pengen pukul, nakutin. Kira-kira itu anak takut nggak? Enggak, begitu dia nggak pernah dipukul. Begitu pengen dipukul, takut nggak kira-kira? Takut tuh anak. Kenapa? Bapak saya nggak begini. Saya lempar piring bapak, nggak marah, cuman nggak pernah sampai mau mukul. Saya hancurkan televisi, saya hancurkan lemari, saya hancurkan kulkas, nggak dipukul anaknya. Tapi bayangkan kalau bapaknya ini, anaknya lempar piring pecah, bukan dipukul lagi. Luar biasa, dia ngamuk. Terus ngomong begitu sholat, mau pukul pakai Ibnu Abbas tadi, pakai siwak, kalau pakai sampai, kira-kira mempan nggak? Nggak mempan. Makanya Nabi itu ketika menyuruh memukul, maksudnya adalah mencegah dari kekerasan. Artinya ente punya anak jangan dipukul sampai umur 10. Walaupun melakukan apapun, jangan pernah dipukul. Begitu sholat, nah ente berubah. Di sini anak kita nggak pakai dipukul dia sholat. Karena bapaknya berubah. Bapak saya yang luar biasa bagus, yang tidak pernah mukul, tiba-tiba mau mukul. Ente belum mukul, nggak sampai mukul, sudah akan sholat tuh anak. Dia akan tahu bahwa sholat sangat penting. Begitu juga suami. Suaminya jangan mukul. Kalau suaminya tiap hari perang dunia ke-5, ke-7, ke-10, maka dia mau praktekin perkataan Ibnu Abbas, mafi faedah. Nggak ada gunanya, kebal. Kemudian juga pukulan itu ya tadi, ya dia tidak pernah pukul. Pada saat dia mukul udah terakhir, dia menakuti, tujuannya hanya untuk menakuti. Kalaupun sampai mukul tadi, pakai yang tadi dicontohkan. Sebagian bilang pakai siwak, emang sakit pakai siwak. Kalau sekarang pakai pukulan tinju luar biasa. Nah. Yang pertama, cara memukul yang pertama tidak boleh sampai berbekas. Tidak boleh keras, nggak boleh. Itu tidak boleh. Kemudian tidak boleh mukul di muka. Jadi mukul keras, tidak keras, nggak boleh di muka. Jadi kita tidak boleh memahami Al-Quran dengan hawa nafsu. Kalau pakai hawa nafsu rusak nanti. Ya, fawailun lil musallin, celaka orang sholat, berarti jangan sholat. Salah pemahaman seperti itu. Kemudian tidak boleh mencaci, menjelekkan, nggak boleh. Ada larangannya. Kemudian dia memukul dengan niat untuk memperbaiki, bukan mukul untuk meluapkan emosi dan hawa nafsu. Karena beda. Kalau anak itu kita pukulin, yang enak, yang lega perasaannya adalah orang tua, bukan anaknya berubah, bukan. Orang tuanya enak. Karena apa? Kalau TV baru hancur. Ini baru beli, baru 2 hari, dihancurin anak. Anda pukulin anak, umur 4 tahun atau umur 7 tahun dipukulin. Siapa yang akan mendapatkan manfaat dari pukulan tersebut? Orang tua, bukan anak. Kenapa? Orang tuanya mengeluarkan emosi yang terpendam, enak jadi dia. Lega, tapi anaknya kesian. Begitu juga istri. Maka pada saat kita akan membenarkan, memperbaiki keadaan, jangan kita luapkan emosi, karena pukulan itu meluapkan emosi. Tapi tidak memperbaiki keadaan, si dia tambah hancur lebur, ente sesaat mengeluarkan emosi. Jadi tidak memperbaiki. Maka pada saat kita akan mukul, tujuannya apa? Mukul dengan tadi, mukul pelan tadi ya. Tujuannya apa? Untuk memperbaiki keadaan, bukan untuk meluapkan emosi. Dan sangat jauh berbeda antara dua hal tadi. Yang terakhir, jangan dia pukul kalau sudah selesai urusan. Jangan sudah selesai urusan terus kepukul, ini jadi malah jadi kayak kayak orang kebiasaan, tidak boleh. Jelas ini? Rasulullah SAW mengatakan la tadribu ima Allah, jangan kalian pukul hamba-hamba Allah. Maksudnya itu tadi. Ya, usahakan. Nabi tidak pernah memukul pembantu atau istri atau yang lain, tidak pernah Nabi melakukannya. Dan Nabi adalah qudwah atau suri tauladan kita. Kalau ada perintahnya, betul ada di dalam Al-Quran pukul, tapi tadi sesuai dengan yang tadi dijelaskan. Ada wanita-wanita yang protes kepada Nabi karena suaminya mukul, mereka
maka Rasulullah SAW mengatakan laisa ulaika bi khiyarikum, mereka bukan orang-orang yang terbaik dari kalian, ya. Dan kemudian juga jangan sampai kita lupa tadi, kalau kita menyukai seseorang, maka jangan sampai kita lupakan dia, ya, yang kita sukai, dan bukan kita malah sakiti dan seterusnya. Dan orang itu tidak akan berubah kecuali ada penyebabnya. Oleh karena itu juga harus dijaga, jangan sampai orang yang menyukai orang lain akan berubah. Maka saling menjaga supaya semua keluarga itu bisa terjaga. Dan kalau ada kesalahan, maka diusahakan untuk diperbaiki semampu mungkin. Dan kita manusia tempat salah dan tempat berdosa. Semoga Allah mengampuni dosa kita semua. Allahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.